Baik, halo guys, ketemu lagi bersama Cerita Misteri. Hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita misteri yang dikirimkan oleh sahabat misteri kita. Nah, judulnya adalah Rumah Seribu Tangisan. Jadi ceritanya seperti ini. Di sebuah desa terpencil di bernama Sukamurti, ya kita sebut saja Sukamurti ya. Nah, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal sebagai Rumah Seribu Tangisan. Rumah itu sudah tidak lama berpenghuni, namun ya, desas-desus tentang tangisan yang terdengar di malam hari membuat penduduk desa enggan mendekatinya. Dan orang-orang pun percaya bahwa rumah itu dihuni oleh arwah gentayangan seorang perempuan. Ya, sebut saja namanya Sari. Sari adalah seorang gadis desa. Seorang gadis desa yang cantik dan baik hati. Namun nasibnya berakhir dengan sangat tragis. Pada puluhan tahun yang lalu, Sari tinggal di rumah itu bersama keluarganya. Ia bertunangan dengan seorang pemuda yang ya kita sebut saja namanya si Abdi. Si Abdi ini yang sering dikenal sebagai seorang yang sangat ambisius, namun penuh dengan kasih sayang. Mereka berencana atau ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, namun takdir berkata lain. Pada malam pertunangan mereka, ada sebuah tragedi yang menimpa mempelai wanita si Sari ini. Ia ditemukan tewas di kamar tidurnya dengan leher yang tercekik. Tidak ada saksi. Pada saat itu tidak ada saksi, dan pelakunya pun tidak pernah ditemukan. Nah, jadi singkat cerita ya guys, sejak saat itu rumah tersebut menjadi sunyi dan menyeramkan. Ada beberapa penduduk yang nekat mencoba untuk tinggal di rumah si Sari itu atau rumah tersebut itu. Setelah itu dia melaporkan pengalaman. Dia menceritakan rumah yang ditempatinya itu seperti ada tangisan, ada langkah kaki di lorong, dan ada merinding deh. Ada bayangan seorang wanita yang selalu ada di dekat jendela. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok perempuan yang bergaun putih, wajahnya pucat dan matanya penuh dengan kesedihan. Nah, cerita tentang arwah gentayangan Sari ini terus menjadi bahan pembicaraan dan perbincangan di desa itu. Hingga suatu hari, seorang peneliti supranatural bernama si Damar datang ke desa itu. Nah, Damar terkenal sebagai seorang yang suka mengungkap misteri tempat-tempat mistis atau yang angker-angker lah, ya, tempat-tempat yang angker. Kalian tahulah tempat-tempat harus seperti apa. Dengan keberanian dan penasaran, ia memutuskan untuk menginap di Rumah Seribu Tangisan ini. Ya kan? Nah, ini supranatural ini akhirnya dia menginap atau tidur di rumah yang Rumah Seribu Tangisan ini. Dan pada malam itu si supranatural si Damar ini membawa peralatan lengkap, termasuk seperti kamera inframerah, alat perekam suara, dan sensor gerak. Saat malam tiba pun suasana di dalam menjadi sangat mencekam. Damar mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang pada pukul tengah malam. Alat perekam suaranya menangkap suara tangisan lirih. Ia pun segera memeriksa alat tersebut. Dia lari, memeriksa dan mengambil alat suara tersebut. Dan langkah kakinya membawa ke sebuah kamar di atas. Dia bawa sebuah perekam suara itu. Dia lari atau dia menuju kamar atas untuk mendengarkan ada apa sih Kak di atas kamar ini, atau di lantai atas ini ada apa sih, ada bunyi apa sih. Nah, si supranatural Damar ini dia menuju ke kamar atas. Nah, apa yang terjadi di dalam kamar itu? Ia melihat sesuatu yang tidak pernah akan dia lupakan, yaitu sosok Sari berdiri di dekat jendela.
Memandang keluar dengan ekspresi yang penuh duka. Saat Damar mencoba mendekati sosok si Sari ini, sosok itu pun menoleh ke arahnya. Mata mereka bertemu atau bertatap muka dalam waktu yang sekejap. Damar merasakan gelombang emosi yang luar biasa. Kesedihan, keamarah, dan ketakutan bercampur menjadi satu setelah bertemu dengan si Sari. Sari mulai berbicara, atau Sari ini berbincang dengan si supranatural ini dengan suara yang lemah namun jelas. Ia menceritakan, bulu-buluku merinding nih, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ternyata Abdilah yang membunuhnya.